Betapa lu gagahnya ya beli emas 20 tahun yang lalu, harganya 250.000 per gram. Sekarang 1 juta guys. Wih, kaya raya saya. Cuman saya punyanya cuma 2 gram. Dulu modal 500.000. Sekarang kalau saya jual dapat 2 juta. Apakah saya jadi kaya raya gara-gara emas naik berlipat-lipat itu? Enggak juga. Bitcoin itu harganya cuman beberapa rupiah saja, bahkan sen. Kalau orang yang belinya zaman dulu 1 juta, kalau kamu punya uang 10 juta tahun 2012, kamu kan beli aja, beli sudah simpan. Lupa, tiba-tiba ingat, waduh saya pernah beli Bitcoin, hari ini dijual, plak gitu, 10 biji dapat 10 miliar rupiah. 10 juta 10 tahun yang lalu, tahu bahwa itu besar. Tapi hari ini 10 miliar pun sangat besar. Betul, bikin kaya, iya. Tapi berapa lama coba? Gak ada yang mendadak, gak ada. Halo, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Mungkin akan sedikit berisik dan bergetar. Grand Mac guys, banyak barang juga di belakang. Oke, untuk video kali ini kita akan menjawab pertanyaan sih, benarkah Bitcoin itu bisa membuat orang menjadi kaya? Jawabannya hanya ada 2 saja. Bisa iya, bisa juga tidak. Lah kalau jawaban sesimpel itu, semua juga bisa jawab. Judi juga bisa menang, bisa kalah. Jualan bisa untung, bisa rugi. Oke, kita akan coba nanti bedah sedikit soal bagaimana kripto itu bisa membuat Anda kaya atau tidak. Bisa membuat Anda kaya dan juga tidak. Oke, sebelum kita ngomong bahwa kripto bisa membuat jadi kaya, mungkin kita ngomong yang tidaknya dulu. Oke, hari ini Bitcoin harganya 1 miliar hari ini. Diprediksi, diperkirakan, diharapkan akan naik menjadi 1,5 sampai 2 miliar beberapa bulan atau tahun, atau bahkan 2-3 tahun ke depan. Yang semua orang juga mengharapkan seperti itu. Nah, ketika kita punya uang 1 miliar, hari ini kita beli 1 miliar, maka kita akan mendapatkan 1 buah koin, Bitcoin. Mungkin 3 bulan atau sebulan ke depan, atau bahkan tahun depan, atau kita nggak tahu 5 tahun ke depan, tiba-tiba menjadi 1,5 miliar. Maka begitu koin itu kita jual, untungnya adalah 50% atau 500 juta. Pertanyaannya, 500 juta ini kaya atau tidak? Membuat orang lebih kaya atau tidak? Nah, bagi orang yang membeli koin sebanyak 1 koin, karena 1 koin 1 miliar, biasanya orang itu pasti mempunyai aset lebih dari 1 miliar, entah itu 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Karena kripto ini belum seperti emas, yang mana orang dengan 100% beli emas dan simpan di bawah bantalnya. Belum. Kripto ini orang masih ketakutan, takut jatuh, takut hilang, takut scam, takut, pokoknya semua serba takut. Jadi orang yang membeli Bitcoin sebesar 1 koin atau 1 miliar hari ini, mungkin dia punya duit 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar ke atas. Karena bagi orang yang ragu, yang tidak yakin, dia rela menghilangkan 10%
10% paling tidak. Sama seperti kita misalnya 1 juta kehilangan 100.000, apakah bikin kita gila? Pasti tidak, seperti itu. Pertanyaan lagi tadi, 500 juta apakah bikin kaya bagi dia, si pembeli Bitcoin? Jawabannya tidak, karena memang dia sudah kaya. Dia sudah punya duit 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Ya dia karena udah kaya, guys. Pasti udah kaya, pasti asetnya banyak di rumah lah. Udah nggak mungkin gitu ya. Jadi manusiawi aja bahwa ketika pendapatan kita naik, biasanya keinginan kita juga bertambah. Pasti seperti itu. Awalnya punya motor, begitu pendapatan baik, ingin punya mobil. Sudah punya mobil yang ini, begitu pendapatan naik, dia akan beli yang lebih baik lagi. Itu adalah hal yang lumrah, umum, dan sangat manusiawi. Sangat sedikit orang dia mengumpulkan duit dari 1 juta hingga 1 miliar tanpa memiliki apapun, tanpa memiliki dia sesuatu apapun yang terlihat di mata orang. Mustahil, itu tidak ada. Ada ya, itu tadi mungkin cuman nggak tahu, tidak terlihat lah ya. Pasti kalau orang punya uang di atas 1 miliar, pasti kehidupannya tidak mungkin seperti mohon maaf, gembel-gembel di luar sana. Itu mustahil, tidak mungkin. Pasti orang tersebut ketika punya pendapatan atau punya aset uang cash sebesar itu, pasti jauh lebih konsumtif dibanding yang awalnya tidak punya pendapatan sebesar itu. Artinya tidak juga ini membuat orang kaya bagi orang tersebut. Bagi orang yang punya duit 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, uang 500 juta itu bukan kekayaan. Biasa aja bagi dia. Nah, kita turunkan levelnya mungkin ke dunia kita ini, supir Grand Max seperti saya yang berani investasi 100.000, 200.000. Kenapa 100.000, 200.000? Karena saya mungkin gaji 1 juta, uang 1 juta yang saya dapatkan, yang siap hilang adalah 100.000-nya. Sama seperti tadi, mungkin orang beli Bitcoin seharga 1 miliar, mungkin karena dia memang punya 10 miliar barangkali. Dia rela lah, ya sudah, karena dia pengen, tapi dia masih ragu-ragu. Sama juga seperti kita mungkin yang masih level rendah. Katakanlah saya invest, beli Bitcoin 100.000, karena memang bisa dibeli pecahan kecilannya. Apakah boleh beli 100.000? Bisa. Beli Bitcoin bisa beli 100.000, 0,0000 sekian BTC. Ketika Bitcoin naik menjadi 1,5 miliar, baru naik 50%. Artinya uang 100.000 tadi, uang 100.000 saya akan menjadi 150.000. Saya untung 50.000 ketika nanti mencapai titik itu. Apakah itu bikin kita kaya? Enggak juga kan? Jadi lupakan dulu deh ekspektasi bahwa beli Bitcoin kita akan jadi kaya mendadak. Ya memang nggak ada, guys. Nggak ada ceritanya gitu. Itu menipu, bohong. Iya. Kalau ngomong tiba-tiba jadi kaya raya, kenapa? Ya tadi. Kalau kamu punya 1 juta, hari ini beli Bitcoin cuma dapat 0,00 sekian, nanti naik, Bitcoinnya naik menjadi 2 miliar atau bahkan 3 miliar sekalipun, itu bukan Bitcoinnya, nilainya, tapi secara persentase uang 1 juta kamu menjadi 2 juta. Kemudian kalau naik ke 3 miliar, uangmu menjadi 3 juta ketika jual di harga itu gitu ya. Sama lah seperti harga emas dulu 200.000, sekarang 500.000 kan, uangmu naik segitu. Apakah 5 tahun lagi uang 3 juta itu wow gitu? Enggak juga kan? Nah, berarti Bitcoin bikin kaya raya? Jawabannya tidak. Logis? Kecuali uangmu misalnya 200 miliar, 100 miliar di Bitcoin hari ini dapat 10 biji, dapat 100 biji. Ketika naik menjadi 2 miliar nanti,
uangmu jadi 200 miliar. 200 miliar banyak nggak? Banyak. Jadi kalau investasi ya sama. Betapa lu gagahnya ya beli emas 20 tahun yang lalu, harganya 250.000 per gram. Sekarang 1 juta guys. Wih, kaya raya saya. Cuman saya punyanya cuma 2 gram. Dulu modal 500.000. Sekarang kalau saya jual dapat 2 juta. Apakah saya jadi kaya raya gara-gara emas naik berlipat-lipat itu? Enggak juga. Ya, nah itu yang kita katakan bahwa kripto itu membuat kaya mendadak. Nggak ada, tidak bisa. Oke, ini yang tidaknya. Sekarang, apakah ada yang iyanya? Tadi katanya bisa iya, bisa tidak. Mari kita coba yang iyanya. Betulkah? Iya. Betulkah kripto itu bisa bikin kita kaya? Oke. Kalau kita ngelihat data masa lalu masuk ke Indonesia itu kan 1 juta rupiah per Bitcoin. Mungkin 10 tahun yang lalu lah di 2012, 2013 kalau kalian beli mungkin harganya 1 jutaan plus minus ya. Saya nggak tahu pastinya tapi di kisaran itu 1 juta. Kalau kamu punya uang 10 juta tahun 2012, kamu kan beli sudah simpan. Lupa, tiba-tiba ingat, waduh saya pernah beli Bitcoin, hari ini dijual, plak gitu, 10 biji dapat 10 miliar rupiah. 10 juta 10 tahun yang lalu, tahu bahwa itu besar. Tapi hari ini 10 miliar pun sangat besar. Betul, bikin kaya, iya. Tapi berapa lama coba? Gak ada yang mendadak, gak ada. Gimana ceritanya? Orang bilang kaya mendadak, gak ada. Di kripto kaya mendadak, ya tidak ada. Nipu aja. Tapi ada bang, koin meme yang kita beli 1 juta bisa jadi bermiliar. Apa betul? Jawabannya, kalau menurut sejarah, betul. Ketika ada sebuah koin baru yang harganya masih 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, bahkan di bawah 1 rupiah, kalau koin meme, Shiba Inu, Pepe, Bong, Loki, dan kawan-kawannya itu, awal lahir kan murah sekali, bahkan sangat murah, sama seperti murahnya Bitcoin. Kalau dulu kita bisa beli Bitcoin di zaman awal lahir itu cuma beberapa perak aja guys. Duit 1.000 rupiah dapat berapa koin zaman dulu awal lahir. Sama yang kripto baru lahir hari ini atau sebulan lalu kan harganya masih sangat bawah, sangat rendah sekali. Ketika kita beli koin-koin itu, kita beli karena harganya masih murah, katakanlah hari ini segalanya 1 rupiah, kita punya uang 1 juta, berarti dapat 1 juta koin. Kalau koin itu naik menjadi 10 rupiah, kan akan menjadi 10 juta, duit 1 jutanya tadi. Ketika uang naik menjadi 100, jadi 100 juta. Ketika naik menjadi 1.000 rupiah per koin, berapa tuh? Itu aja 1 miliar apa ya? Ketika dia harganya bisa sampai 10.000, bahkan sampai 1 miliar barangkali, bisa kan? Maka akan menjadi orang yang kaya raya. Betul? Betul. Tapi berapa lama? Betul. Berapa lama waktunya? Apakah itu hal pasti? Tidak ada yang pasti. Koin yang baru lahir setiap hari, koin dan token itu hampir 30 sampai 100 koin per hari. Orang bikin, lu kalau bisa bikin, orang tinggal bikin aja kok, namain koinnya, lu kuduk, masukin ke protokol, ke chain tertentu, mau BSC kayak, mau Solana kayak, mau Ethereum kayak, terserah, lu pasarkan, orang beli deg. Semua orang bisa melakukan itu.
jual ke pasar dunia di DEX namanya, Decentralized Exchange. Terserah, saya misalkan nih ada punya 1000 koin, saya jual aja ke DEX nih buat siapa yang mau beli ini, monggo silahkan aja. Serah, begitu barang itu lepas ke tangan orang, kita nggak bisa mengendalikan apa, barangnya udah kesana, kita udah nggak bisa mengendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah sisa koin yang kita pegang. Itu sebagai pencipta. Pencipta apa bisa kaya? Ya pasti bisa dong. Namanya juga pencipta. Lu mau nyiptain apa juga. Kalau dipakai banyak orang ya pasti kaya lah. Lu kalau siapa bikin mobil Tesla, Elon Musk, wajar. Bill Gates kaya dari Microsoft, wajar orang dia bikin. Yang bikin laku. Apakah yang bikin kemudian gak laku banyak? Banyak bangkrut ada banyak. Udah modal habis-habisan ternyata gak laku ya banyak. Sama di dunia kripto, token dan koin itu hanya dibikin dari angan-angan, dari otak aja. Bikin duk sebar, ternyata ada orang yang pada beli. Kalau ada yang pada beli, cuan gua sebagai pencipta gitu, udah itu saja, sesimpel itu. Tapi kalau yang anak beli rugi, ya rugi tenaga, rugi waktu, modal, pikirannya, pokoknya ya rugi dong. Inilah orang-orang gak laku gitu ya. Cuman kan terserah kita mau bikin kah, mau apa, terserah kita. Nah, beli pun kita seperti itu. Biasanya kita beli itu harganya memang sudah tinggi. Makanya kalau kalian beli koin yang ada di Doda atau Crypto, Binance dan lainnya, itu kan koin yang bukan baru lahir. Koin yang secara nilai itu sudah dicek dulu. Oh, koin ini sudah banyak penggunanya. Koin ini sudah dibeli oleh jutaan orang seluruh dunia. Artinya mau naik dan turunnya ya kripto pasti ekstrim lah. Kalau ngomongin 10%, 50% tuh jangan di dunia kripto lah. Kripto itu bisa naik 1000, 2000, 3000% bisa ambrol sampai 99% bisa nggak laku, bisa. Yes, tinggal pilih aja gitu ya. Jadi mau beli yang mana terserah, itu sih urusanmu. Nah, tapi untuk beli koin-koin yang baru lahir-lahir ini kan nggak mudah. Bukan mudah kita belinya. Kalau beli kan mudah, tinggal masukin duit, klik, kebeli. Masalahnya adalah koin yang duit itu banyak. Bahkan yang terdaftar aja itu mungkin di atas 20.000 koin yang sekarang ada, belum yang tidak terdaftar. Yang ibaratnya gue bikin di sini, nggak laku, cuma ada di pojok pasar sono gitu kan, di ujung pasar. Kan ada pasarnya, pasar bebas kayak lu pasar induk. Lu bikin gelang cincin, gelar di pinggir jalan, di dekat pasar, ada orang yang beli ya syukur, nggak ada ya rugi, udah gitu aja. Dunia kripto juga sama juga. Mau bikin aja, laku syukur, enggak ya rugi kamu, ya sudah. Memang dunia seperti itu. Kalau kita sebagai pembeli ikut beli, ini naik ya syukur, kalau enggak ya sudah. Ngapain? Nah, seperti itu aja. Kan jadinya kayak berjudi dong kalau begitu. Ya soal judi dan tidak, ya nggak harus beli koin kali berjudi mah. Nonton bola aja kalian bisa judi. Nonton bola papan skor ngomong tetek bisa judiin. Jadi kalau ngomongin kripto dijudiin, saham dijudiin, ya kartu di pinggir di rumah juga bisa dijudiin, bocah main kelereng juga bisa dijudiin. Jadi ya itu ya monggo saja, terserah seperti itu. Tapi bahwa kripto bikin cepat kaya dan cepat miskin, ya itu nggak ada. Tapi ada teman saya hilang 1 juta dalam sekejap, 100 miliar, bahkan ada yang 20 miliar katanya hilang. Goblok. Jawabannya goblok. Sudah sederhana. Kenapa? Tadi saya udah cerita tadi ya, koin itu diciptakan, katakanlah saya yang buat. Fungsinya mau buat apa nih koin? Buat ini, buat ini, buat
ada orang yang mau beli dan mau pakai, ya berarti nggak ada dong. Nah, kalau lu beli barang gua udah bikin depo ini, beli ke gua blok tanpa tahu nih apa maksud gua, bagaimana kredibilitas gua, bagaimana koin itu pemasarannya gimana, digunakan untuk apa dan lain-lain. Tiba-tiba ujung-ujung beli klik, kemudian nggak laku, rugi. Yang salah siapa? Lu. Satu. Yang kedua, kalian menitipkan uang kepada orang lain. Misalnya saya ngomong jeplak plak 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 plak, bang saya mau nitipin duit dong, saya beli kripto A, B, C. Atau karena saya sengaja pengen ngumpulin duit orang, saya multi level marketing, sini duitnya. Niat saya mungkin bukan mau nipu tadinya, tapi begitu ngeliat duit, wow 100 miliar ada di rekening gua, mending gua kabur aja. Hilang ada di gua. Oh, berarti saya jangan titipin ke orang dong. Benar, kalau saya titipin bisa hilang duitnya. Oke, berarti saya harus cari di mana belinya. Kalau orang beresiko karena kita nggak tahu alamatnya, berarti kita ke perusahaannya aja deh. Perusahaan. Nah, kita lihat perusahaannya juga. Perusahaan ada tempat jual beli kripto. Jadi dia tempat untuk menjual dan membeli kripto di situ, kayak toko emas lah. Cuma di perusahaan gede dan secara digital. Kalian lihat juga kredibilitas perusahaannya dong. Contoh lah di Indonesia yang paling besar adalah Indodax, toko kripto, Bintu, Regu, apalagi. Ya banyak banget lah. Nah, Trip, makanya lihat saja perusahaan mana yang paling sudah lama, paling tahan, paling bagus. Harga itu lebih kurang aja, sama kayak toko emas. Jadi kalau beli emas di toko ini, gak usah takut tokonya ini tutup. Bisa juga dijual di toko lain. Kripto juga sama. Kalian bisa beli di Indodax, jual di tempat lain, no problem, ya. Asalkan lu bawa pulang, jangan beli di Indodax, koin dan duitnya dititipin di situ. Ya kalau Indodaxnya kabur, Oscar Darmawan tiba-tiba, waduh duit banyak banget nih, bertriliun-triliun di perusahaan gua mau kabur aja dah, hilang semua guys. Waduh, ke orang bahaya, ke perusahaan bahaya juga. Terus kemana lagi dong? Datang aja langsung ke pasar bebasnya. Pasar bebas ini tidak ada pihak ketiga. Jadi sama seperti tadi, kalau lu beli ke gua berarti dulu di gua kan, gua mau nakal mau apa ya gua nasib lu. Kalau lu ke Indodax atau ke toko kripto atau ke Binance kemana, kalau mereka perusahaan bagus top, oke, aman. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu pada perusahaan itu, hilang juga. Nah, terus ada cara lain nggak? Nah, cara lain yang lain lagi adalah jangan melibatkan orang lain. Yaitu ada namanya pasar bebas, decentralized exchange. Pasar yang tidak ada pusatnya, tidak ada pemiliknya. Pokoknya pasar induk lah. Pasar induk. Jadi ada orang naruh dagangan, kita beli deal langsung bawa pulang, dah selesai. Nanti kalau kita mau jual, kembali kita yang naruh dagangan di situ, majang lah nih saya mau jual barang, nggak ada pihak lain. Jadi tidak ada. Jadi koin itu kita yang pegang, kemudian kita taruh di wallet lah, maksudnya kita yang pegang. Nah, kemudian waktu kita mau jual, kita tinggal jajakin barangnya di pasar bebas itu tadi, pasar DEX namanya, Decentralized Exchange. Jadi ada plus, ada minusnya. Kalau kita pegang sendiri, kita nggak boleh lupa dengan kunci dari dompetnya. Karena tidak ada cara untuk recovery, tidak ada cara untuk balikin, untuk minta tolong, di reset, tidak bisa. Sifat dari
DEX, Decentralized Exchange, adalah tidak bisa di-reset, tidak bisa dikomplain, tidak bisa diapa-apain. Lu salah, hilang. Lu lupa, hilang. Makanya sama seperti kamu megang duit cash, duit 100 juta di bawah bantal, tanggung jawab sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu bukan bisa komplain ke polisi, ke Bank Indonesia, ke negara, nggak bisa. Intinya duitmu yang kamu simpan di bawah bantal itu, segala resikonya lu tanggung sendiri. Lu mau hilang kuncinya, gemboknya dibobol orang, mau dimaling orang, dirampok orang, resiko tanggung sendiri. Kripto sebetulnya diciptakan memang seperti itu. Begitu kita beli, kita simpan di bawah bantal, cuma namanya bantal digital aja, wallet. Resiko lu tanggung sendiri. Lu hilang kuncinya, lu nggak bisa buka brankas, ya lu kehilangan. Lu dihack, bobol orang, lu kehilangan. Lu dirampok, ditodong pistol, ditodong pisau, suruh buka brankasnya, lu kehilangan. Oke, itulah kripto. Jadi pertanyaannya, benarkah ini bisa membuat kaya? Jawabannya adalah dua tadi, iya dan tidak. Jadi iyanya yang bagaimana, tidaknya juga bagaimana. Kalau kalian nggak ngerti apa-apa, kemudian beli koin umum, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Cardano, Matic, dan lain-lain, ya jangan pernah berharap, jangan pernah berpikir bahwa tiba-tiba uangmu akan dari 1 juta tiba-tiba menjadi 1 miliar. Kalau itu tidak ada, memang tidak ada. Karena begitu koin dan token tersebar dan ada di seluruh dunia, untuk naik ke lebih tinggi lagi itu butuh kapital yang luar biasa besar. Karena market cap yang sudah tinggi, untuk menaikkan harga tentu saja ya harus ada pembeli yang sangat besar dan sangat banyak. Satu-satunya cara untuk kalian bisa kaya cepat, misalkan ngomong cepat lagi, padahal nggak ada yang cepat juga, tapi paling tidak bisa berlipat-lipat jauh lebih besar, adalah dengan membeli koin di pasar bebas, di pasar DEX. Nah, masalahnya adalah kalian tidak bisa dengan modal klik buy dan klik sell saja. Itu masalahnya. Kalian harus mengerti betul, harus paham betul, harus bisa mencari jarum di tengah lautan. Kalian harus bisa memilih, itu butuh skill yang berbeda lagi. Nah, karena apa? Seperti kalian beli obat di pasar anyar yang katanya bisa menyembuhkan A sampai Z, begitu kamu minum kamu malah mabok, teler. Di kripto juga ada yang seperti itu. Jadi kita tidak tahu persis yang baik yang mana, yang benar yang mana. Bahkan ketika kita tahu bahwa koin itu baik, diciptakan oleh orang yang baik, dengan maksud yang baik pun, belum tentu diterima oleh banyak orang. Karena pada prinsipnya koin itu hanya akan naik ketika semua orang menganggapnya memang ada nilainya. Kalau bernilai bagi banyak orang, maka orang akan membeli. Ketika itu tidak ada, dia merasa oh tidak ada nilainya nih, ya sudah, koin itu tidak akan pernah ke mana-mana. Bahkan yang ada, ketika tidak ada yang mau beli, koinmu akan utuh. Mau punya koin 1 koin, 2 koin, bahkan berjuta-juta koin pun bisa saja bisa tidak laku dijual, tapi koinmu tetap ada di sana. Jadi kalaupun harganya nggak ada, ya kamu punya 1 juta koin disimpan di dompet. Sama seperti kalian beli batu akik seharga 100.000 zaman dulu, punya 1 karung
belinya ngabisin duit 100 juta, sekarang nggak laku, kan masih ada batunya guys. Ya nikmati aja itu batu. Seperti itu aja udah. Sama persis ketika dulu kita beli batu sangat mahal, sekarang nggak ada harganya, tapi batunya masih utuh, ada di belakang rumah, disimpan dalam karung. Persis kripto seperti itu. Oke, thank you, bye bye. Udah mau sampai.